Hai, kalau lu pernah lihat karya foto atau video editing abang sebelumnya, pasti bingung kenapa sekarang abang tiba-tiba nongol di depan kamera kayak gini. Well, ada cerita di balik semua ini, dan hari ini abang mau share kenapa abang memutuskan untuk comeback dengan format yang totally different. Dan perkenalkan, nama abang Bang Uzi, dan ini adalah awal dari journey baru abang sebagai content creator di dunia YouTube. Jadi ceritanya begini, selama ini kan abang full time sebagai content creator yang fokus di ranah video editing sama freelance fotografi dan videografi. Channel YouTube abang sebenarnya udah lumayan berkembang, portfolio klien juga alhamdulillah terus nambah. Tapi plot twistnya, Gmail yang abang pakai buat channel utama abang itu kena hack. Dan yang lebih menyakitkan, semua upaya recovery gagal total. Channel dengan subscriber dan video-video abang selama bertahun-tahun, ya abang nggak bisa akses lagi, meskipun konten-kontennya masih bisa kalian lihat di channelnya. Yaitu channelnya nanti abang taruh di sini lah ya. Awalnya down banget sih, mikir harus mulai lagi dari nol. Rasanya kayak kehilangan identitas digital abang gitu. Semua portfolio online, semua networking yang udah dibangun, jadi semuanya hilang. Tapi kemudian abang sadar, mungkin ini berkah yang terselubung. Mungkin ini kesempatan abang untuk eksplor sesuatu yang lebih meaningful. Dan selama proses healing dari kehilangan channel, abang banyak konsum konten dari Bang Ferry Irwandi, kemudian konten di channel ini, itu. Dan disitu abang baru notice bahwa konten yang paling engaging itu ternyata bahas hal-hal yang relatable banget sama daily life kita ya. Abang juga relate dengan background fotografi dan videografi. Abang punya skill storytelling visual yang solid. Varian editing abang untuk ngasih pengalaman tentang tempo serta irama untuk bikin audiens itu masih tetap engagement sampai sekarang. Plus selama ini abang sering banget dengar istilah-istilah baru di media sosial. Contohnya seperti ghosting, gaslighting, toxic positivity, imposter syndrome. Semua orang pakai istilah ini, tapi seberapa banyak sih yang benar-benar paham sama artinya dan impact daripada istilah itu? Nah, disinilah abang nemu gapnya. Konten yang bahas mendalam tentang istilah modern, tapi disampaikan dengan cara yang menarik dan enak dilihat. Dan abang juga mulai berpikir, gimana ya caranya ngegabungkan skill editing atau fotografi dan videografi abang dengan topik yang beneran penting. So, this plan channel baru abang. Channel baru abang ini bakal fokus bahas istilah-istilah modern yang super relatable dengan kehidupan kita sekarang dan juga keresahan-keresahan yang ada di dunia ini. Tapi ini bukan channel edukasi yang boring. Abang bakal pakai visual storytelling yang engaging, result yang mendalam, tapi disampaikan dengan simpel. Dan tentunya tetap ada sentuhan technical knowledge dari background foto dan videografi abang di ranah media sosial. Misalnya nih pas abang bahas sosial media burnout, abang bisa jelasin dari sisi dampak psikologis, tapi juga kita bakal kasih perspektif dari sisi konten kreator tentang algoritma dan tekanan engagement. Basically abang bakal bikin konten yang informatif tapi nggak menggurui, deep tapi nggak membingungkan, dan yang paling penting actionable. Setelah nonton video abang, lo punya better understanding dan tools buat handle situasi kehidupan sehari-hari. So, welcome to this new chapter. Channel ini adalah evolusi dari skill-skill yang udah abang punya, tapi dengan purpose yang lebih meaningful. Dan setiap pekannya abang bakal upload konten yang bahas fenomena modern yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita pastinya, mulai dari yang ringan kayak FOMO atau toxic, sampai yang agak berat kayak digital burnout atau echo chamber. Dan yang pasti, meskipun abang nggak lagi purely fokus di technical fotografi dan videografi, knowledge dan experience abang di bidang itu tetap bakal terintegrate ke dalam storytelling abang di channel ini. Kalau lu tertarik dengan journey ini dan mau ikut explore fenomena-fenomena modern yang sebenarnya shape daily life kita, please subscribe channel ini. Next week abang bakal mulai dengan topik pertama, ya mungkin nanti dari ranah aplikasi Roblox kayaknya, karena topik ini isunya ada positif dan negatifnya. Ya permainan ini banyak sekali dimainkan oleh Gen Z, selaku abang sendiri, dan Gen Alpha. Apalagi kita bakal cangkup isu-isu Roblox ini dari ranah yang positif maupun yang negatif, dan kita cari solusinya.
So, thank you udah dengerin story Abang. Let's grow together di chapter baru ini. Dan gaskan yuk!